إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أنبيائه وأوليائه من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وإلى العلماء العاملين والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لا شيخ يا سفيان بن عبد الوهاب خصوصا لا شيخ مشهور تسد شيخ فايدن جهري شيخ مقصود أفندي خصوصا لا شيخ فاضل مرجوكي وإلى خصوصا لا جدي وأوصلهم وفرهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Mari kita lanjutkan untuk kajian Mukhtar al-Hadis halaman 4. Ibna Adama, masih di bab alif ini. Ibna Adama utawi hiya iku anak Adam. Ati to atau kita robbaga to atau sira robbaga ing pangeran sira tu sama mongko diarani sapa sira iku akilan wong kang duwe akal wala tak sihilan aja maksiat sira hi ing robbaga fatu sama mongko diarani sapa sira iku jahilan wong bodoh. Jadi artinya orang yang berakal itu mesti orang yang taat. Jadi orang yang taat kepada Allah itu dianggap sebagai orang yang berakal. Dan orang yang suka maksiat, fasik, ya, suka berbuat hal yang dicegah oleh Allah, tapi tetap dilakukan, itu adalah berarti orang bodoh. Orang itu tidak bisa menempatkan dirinya sebagai hamba. Dia tidak bisa berpikir yang bagus, ya, dia tidak bisa berpikir yang jernih sehingga dia selalu berbuat maksiat, maka itu disebut orang yang bodoh. Hadis yang ke-11, abghadul halali ilallahi, abghadul halali utawi hiya luwih den bendu-bendune barang halal ilallahi mungguhe Allah at-tolaku iku tolak. Nah, ini barang halal, sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah, itu adalah tolak. Walaupun ya kita mungkin kalau orang menikah itu ya kadang-kadang ya sebuah perceraian itu kadang dianggap biasa, ya, padahal itu adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah. Walaupun kan di nikah itu kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu yang biasa orang mau menikahkan itu, tapi sebenarnya itu artinya kita tidak boleh kemudian terus gak seneng, gak suka terus cerai, gak cocok cerai. Nah, ini bahaya ya, ini suatu yang dibenci oleh Allah walaupun itu halal ya. Kayak artis-artis itu yang kawin cerai naudzubillah ya. Atani nekani ing sapa Jibril faqala mongko ngendika sapa Jibril, ya Muhammad, Muhammad isma syi'ta, ish uripa sira ma ing bareng sita kersa apa sira fa innaka mongko sedune sira iku mayitun mayit wahbib lan nyenengono sira ma ing bareng sita kang kersa sira fa innaka mongko sedune sira iku mufarikuhu bakal pisah hu ing ma wa malan ngamaro sira ma ing barang sita kersa sapa sira fa innaka
mongko setuhune sira iku maziyun bakal den bales bihi kelawan amal kelawan ma wa'lam lan ngawurono panjenengan ada sarafal mukminina setuhune mulya-mulyane wong mukmin iku kiamuhu jumenenge wong mukmin bilaili kelawan bengi wa izzahu lan utawi hiya mulyane wong mukmin iku istighna'uhu nulunge wong mukmin anin nasi maring menungso. Jadi hadis yang ke-12 ini menerangkan suatu ketika Nabi itu didatangi malaikat Jibril dan Jibril berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, hiduplah, ismasita, hiduplah kamu, hiduplah panjenengan sesuai dengan yang panjenengan kersakan atau sesuai dengan yang panjenengan kehendaki. Maka sesungguhnya panjenengan itu nanti bakal menjadi mati atau wafat. Wahbib masita dan mencintailah kepada suatu, pada manusia, pada hewan, kepada tumbuhan, macam-macam lah, harta benda misalnya kalau kita itu harta benda, binatang kesayangan misalnya, atau kepada manusia, istri, anak, segala macam ya. Kita disuruh untuk menyintai, tapi kita harus ingat bahwa fa innaka mufarikuhu, kita akan berpisah. Nah, ini harus kita ingat ya. Jadi maka kalau kita ada sebuah hadis ya, habibaka haunamma itu ya. Jadi cintailah sesuatu itu sedang-sedang saja. Artinya jangan sampai kita mencintai sesuatu saking senengnya ya, sampai terlalu seneng, tapi ketika kita berpisah itu kita akan merasa putus asa lah. Ini tidak boleh ya. Wa'mal masyita, dan bekerjalah sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Maka sungguhnya kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan itu. Jadi Nabi ini menerangkan juga, silakan kalian bekerja, silakan kalian beramal, mau beramal apapun silakan, tapi harus ingat bahwa setiap amalan itu akan mengandung konsekuensi. Allah akan membalas apa yang kamu amalkan. Kalau amalmu itu baik, maka akan dibalas baik. Kalau amalmu itu jelek, maka akan dibalas jelek. Tuh, maka kita harus berhati-hati. Kita harus bisa memilah ya. Sebagai seorang yang mengaku bertakwa, kita harus bisa mana barang yang harus kita kerjakan, mana suatu yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Karena Allah pasti akan membalas amalan-amalan itu. Ya. Wa'lam, ya, terus selanjutnya ketahuilah bahwa sesungguhnya ya, mulia-mulianya orang mukmin itu adalah orang yang mengerjakan qiyamul lail ya, utamanya sekarang di bulan Ramadan ini ya. Jadi bulan Ramadan, bulan yang maghfirah ya, kita disuruh untuk mendekat kepada Allah. Nah, jadi hablum minallah, mendekat pada Allah. Ya, caranya mendekat dengan Allah pada Allah ya seperti ini, misalnya qiyamul lail. Qiyamul lail ya. Qiyamul lail tidak harus berjamaah ya. Sebenarnya kalau qiyamul lail itu kan misalnya tahajud itu lebih abdulnya sendiri, wong itu nyepi kok ya. Yang tahu hanya dia dan Allah ya. Kalau kadang berjamaah kita punya ini ya, dalam hati mungkin
ada sedikit ria, ada sedikit pamer, ya, ini menghilangkan pahalanya Qiyamul Lail itu sendiri. Jadi saya sebenarnya ya bukan orang yang setuju ada gerakan tahajud, bukan orang yang tidak setuju ya ada gerakan tahajud berjamaah itu. Ya. Tapi saya kurang pas, menurut saya kurang pas, karena nanti akan ada problem dalam hati orang itu ria. Misalnya, wah ini tahajudnya aktif bengi ya, ini ya. Jadi kalau menurut saya Qiyamul Lail ya itu mendingan sendiri ya. Misalnya kalau ya cari tempat yang sepi lah ya, di rumah, di kamar ya. Tuh, cari tempat yang sepi. Sehingga kita benar-benar bisa takarrub ilallah. Kita bisa benar Qiyamul Lail ya. Takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tanpa sedikit pun pengaruh makhluk. Jadi tanpa sedikit pun pengaruh adanya orang lain ya, misalnya wah cik dianggap wah iki tahajud bondino tahajud dengan malam tahajud. Ada kadang-kadang itu sengaja ya, waktu tahajud gitu ya, kebetulan dia yang menguasai musola atau menguasai masjid, kemudian di muter apa Al-Quran ya, segala macam, pewantar ya sampai malam hari, mengganggu tetangganya, itu juga tidak baik ya. Walaupun dia lakukan Qiyamul Lail, walaupun dia tujuannya untuk ya, masalahnya ini kita menggugah kesadaran sendiri, karena ini sebuah kesunahan. Barang sunnah itu ya kita ya kayak seperti ini kan, kita menggugah agar orang itu Qiyamul Lail. Jadi tapi tidak harus terus tengah malam orang duobrak ayo Qiyamul Lail, wah itu bagus. Tapi untuk pembelajaran misalnya di pondok pesantren ya harus, karena itu untuk pembelajaran. Tapi kalau nanti sudah kehidupan di rumah masing-masing ya artinya kalau di pondok itu disuruh tahajud segala macam, itu kan dalam rangka untuk membiasakan. Kalau orang itu terbiasa dengan sebuah ibadah, maka ibadah itu tidak akan berat. Ibadah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau sudah terbiasa istiqomah, misalnya di pondok itu istiqomah tahajud, akhirnya tahajud itu menjadi sebuah kebutuhan. Wah ini gak enak nih gak sholat tahajud ya gitu. Begitu pula sholat 5 waktu itu ya, kalau kita sudah terus ya, sholat 5 waktu sama sekali tidak, kita kadang tidak sholat itu akan meninggalkan sholat ya, naudzubillah ya. Tidak boleh orang meninggalkan sholat itu. Telat sholat itu wah ya, itu gak enak perasaan itu ya, mesti tidak enak. Nah, itu karena menjadi sebuah kebutuhan. Jadi tidak hanya kalau tidak terbiasa itu tidak hanya dia menjadi sebuah perintah ya. Apalagi hal yang sunat, Qiyamul Lail itu sunat, kesunahan, tapi kesunahan yang ya sangat disuruh oleh Allah, karena itu merupakan satu Qiyamul Lail itu merupakan satu ibadah yang kan dia di waktu yang sepi sunyi ya, hanya ada dia dengan Allah. Nah, itu yang tahu. Wa izahu lan mulyane wong mukmin iku istighna'uhu anin nas. Ya. Apa? Menolong kepada sama manusia. Nah, istighna, menolong. Jadi kalau kita juga disuruh untuk hablum minan nas. Kalau tadi hablum minallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui Qiyamul Lail, kemudian kita juga disuruh untuk hablum minan nas. Nah, hablum minan nas apa? Yaitu saling tolong menolong antar sama manusia ya. Kita tolong pada tangga yang mungkin membutuhkan, baik itu dalam segi materi maupun dari segi spiritual, segala macam lah, kita saling tolong menolong sebisa kita. Kalau kita merasa menjadi orang yang mampu ya, utamanya di bulan Ramadan ini ya,
bulan yang penuh rahmat. Ya, kalau dikatakan ada sebuah hadis, walaupun ini hadisnya katanya dhaif ya, tapi ini bisa kita jadikan sebagai sebuah motivasi ya. Ramadan awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiru itqu minan nar. Ada yang mengatakan hadis ini mungkar ya. Mungkar itu maksudnya bukan yang mungkar yang tadi ingkari gitu ya, karena ada salah satu perawinya yang suka membuat hadis palsu katanya gitu ya. Tapi untuk motivasi oke lah ya, kita pakai aja untuk motivasi ya. Nah, sebagian jumhurul ulama, beberapa ulama termasuk kiai saya, Kiai Maksud Effendi rahimahullah, beliau nggak apa-apa le nggunakno hadis niki kanggo motivasi ibadah ya. Rahmat itu apa? Perdamaian. Nah, perdamaian itu tercipta kalau kita bisa saling tolong menolong antar sesama manusia ya. Itu perdamaian akan bisa terwujud ya. Dan mulia-mulianya seorang mukmin itu adalah yang istimewa nas ya. Jangan jadi orang yang tidak peduli sama orang lain ya. Harus peduli sama orang lain ya. Kepedulian ini penting, namanya di bulan Ramadan ya. Amaluhu mudha'afun ya, amalnya akan ditingkatkan ya. Kalau kita misalnya kelebihan dalam harta ya, kita sedekahkan. Kewajiban zakat kita keluarkan. Tidak hanya sekedar zakat itu kewajiban ya, tapi sedekah ya. Sedekah, infak ya, yang ada kelebihan kita kasihkan ya. Jadi tolong menolong antar sesama manusia. Ini diciptakan wa izahu istighna'u anin nas. Bukan al muslimin saja loh ya, anin nas, manusia. Nah, kalau sudah anas itu tidak peduli mau itu orang mukmin ya, kita utamakan lah orang Islam dulu, orang mukmin dulu ya, kita utamakan kan keluarga kita dulu. Keluarga, kemudian tetangga, kemudian orang-orang sekitar, kemudian ya yang muslim, yang mukmin, nah, kemudian orang yang lain selain mukmin. Karena di sini aninas ya, manusia. Nah, ini hadis ini ya sangat plural istilahnya ya. Karena kemuliaan seorang mukmin itu adalah dia menolong sesama manusia, aninasi. Tidak dibatasi oleh agama. Siapa yang membutuhkan di situ? Leren delei atine ana wong ngemis ditakoni sik. Islam ta ora? Ya enggak begitu ya. Cek muslim cek apa ya sik ya. Ini hadisnya ini jelas, ini aninasi manusia ya. Selanjutnya hadis yang ke-13, atani nekani ning ingsun atin sapa wong kang teka min robbi saking pangeran ingsun. Fa akhbarani lan ngabari ni ing ingsun. Jadi Nabi bersabda, ada seorang yang datang ya dari Tuhan, dari Allah ya, ngabari ning ingsun annahu stune kelakuan man montai sapane wong mati sapa man min umati saking umat ingsun, la yusriku ora agawe sirik sapa man bilai kelawan Allah saean ing suwiji-wiji dakhalal jannah mongko mlebu swarga. Kala mongko ngucap fakultu lan ngucap sapa ingsun wa in zana wa in saraka wa in jana lan lamun zina wa in saraka lan lamun nyolong. Nah, kala ngendika sapa atin wa in zana wa in saraka wan lamun zina lan lamun maling. Ya, ini maksudnya ini ya. Orang itu ya, di hadis ini ya, rawahul Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ini hadis sahih ini, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Orang itu kapan-kapan ya, orang itu akan masuk surga ya, kalau dia tidak syirik. Kalau dia tidak syirik kepada Allah.
La yusyriku billahi syai'an. Ya, tidak bersyirik pada Allah. Artinya apa? Selagi dia tidak musyrik, selagi dia masih punya iman, tidak berbuat syirik kepada Allah, dia akan dijamin masuk surga. Lah kemudian Nabi bertanya, maka saya berucap, kata Nabi, bagaimana kalau orang itu zina? Bagaimana kalau orang itu mencuri? Walaupun orang itu zina, walaupun orang itu mencuri, ya, kata Atin tadi. Atin ya, kalau biasa yang mendatangi Nabi ya malaikat Jibril ya. Dijawab begitu. Loh, nah kita jadi ini, wow berarti gak apa-apa, yang penting. Nah ini ya, bukan begitu maksudnya. Nah ini ya. Jadi orang yang syirik itu kalau dulu saya pernah ngaji ya, kata almarhum Mbak Saibuddin Juri, rahimahullah, beliau menceritakan yang dibaca, katanya syirik itu kayak ini, semut yang hitam kecil di malam hari berada di pohon yang besar. Jadi kadang kita berbuat syirik itu tidak terasa. Misalnya begini, orang zina atau orang maling itu kadang dalam hatinya dia sudah tidak diawasi oleh Allah. Kalau ada dalam hatinya itu tidak diawasi oleh Allah, menganggap Allah tidak ada, lah itu sudah syirik. Nah, ini jadi dalam memaknai semacam ini ya cukup berhati-hati. Loh, ada misalnya orang ya tetap dia iman kepada Allah ya. Oke lah, orang berbuat zina, orang yang maling, tapi dia punya iman, ya tetap nanti dia bisa masuk surga. Tapi tidak tahu, harus dihisab dulu, kemudian timbangannya ditimbang. Oh dia ini jelek, dikom dhisik non rokok dhisik ya. Nah, kemudian masuk surga, ada yang begitu ya. Tuh, jadi kalau dia orang mukmin, kalau dia kapanpun akan masuk surga. Jadi ada, makanya dulu ada seorang yang menulis ya, Pak Agus Mustafa, neraka tidak kekal itu. Maksudnya bagi orang yang mukmin, ya orang yang beriman, orang yang tidak syirik, walaupun dia itu pernah maling, pernah apa, atau wis cara gampangane wong fasik lah ya. Ya dia tetap masuk surga, tapi ya enggak tahu kapan, mungkin dikum nok neraka sik, diresiki sik ya. Nah itu kita di sini begitu. Atau kalau dalam persepsi saya ya seperti yang saya ungkapkan yang pertama tadi. Jadi kalau orang itu menjaga diri dari syirik, mestinya dia tidak akan zina, dia tidak akan maling. Karena sekali buat zina, kadang dia merasa tidak ada yang mengawasi. Padahal kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyam. Nah ini harus kita imani dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah wujud, Allah qidam, Allah maha basar, Allah maha mengetahui ya. Kita harus mengimani ini ya. Kalau kita tidak iman kepada itu ya, bisa jadi kita menjadi syirik. Misalnya dia nekat berbuat zina, tapi beranggapan gak ono ngerti, pangeran gak ngerti, ya ini sudah syirik ya. Allah itu maha mengetahui ya dimanapun berada. Nah, kalau saya ke situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Atani nekani ning saatin sapa wong kang teka ming indi Rabbi saking pangeran ingsun. Azza maha luhur wa jalla lan maha agung sapa Rabbi. Pakola mongko ngendika sapa atin man utawi sapane wong sholat
maca sholawat alaika ing atase panjenengan min ummatika saking umat panjenengan sholawat siji kataballahu mangko nulis apa Allahu kudu iman biha kelawan sholawat asro hasanatin ing 10 kebagusan wa mahalan nglebur anhu saking man asro sayiatin ing 10 pira-pira kealaan wa rafa'alan ngangkat lahu kudu iman asro darajatin ing 10 darajatin pira-pira derajat warada alaihi lan nolak alaihi mislaha alaihi ngatas mislaha sepadane sholawat. Nah, jadi begini ya. Satu ketika ada orang yang datang, ya, itu utusannya Allah ya, malaikat Jibril lah. Ini ya. Berkata, siapa yang membaca sholawat kepadamu dari umatmu, sholawat sekali ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Dan Allah akan menghapus baginya 10 kejelekan atau perbuatan dosa. Dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Ya. Dan memberikan kepadanya apa yang sepadan. Ya. Nah, ini ya, jadi kita sebagai umat Nabi ya, sering baca sholawat ya, baca sholawat Nabi ya, tiap hari berapa kali ya. Kalau kita sholat misalnya sudah sholat ya, kita sempatkan zikir, setelah zikir baca sholawat, doa baca sholawat ya, ini ya karena manfaatnya besar. Nah, baca sholawat bisa dengan macam-macam ya. Kalau mau lebih itu biasanya ada orang sampai dengan lagu-lagu ya, macam-macam. Nah, sekarang orang sudah menjadi hobi ya. Saya senang ya, kita semua senang orang hobi sholawat. Sampai ada sekermania, tapi yang kurang bagus itu waya sholawatan malah gak sholawatan, ngibarno bendera. Wah, iki ngeri ya. Harusnya sholawatan. Ya oke lah sambil bawa bendera, tapi tetap baca sholawat. Aja tambah hayu-hayu ya, wae sholawatan hayu-hayu ngibar bendera ya ora oleh apa-apa ya. Itu ya. Oke ya. Atuhibu ana ta seneng. Ayana ta seneng sapa sira ayalina yen to lembut apa kalbuka ati sira wadudrika lan kesembadan ka ing sira apa hajataka hajat sira hajatane ing hajat sira irhamil yatim irham jatu wadudrika lan den sembadani disembadani dikabulkan hajataka ing hajat sira. Nah, irhamil yatim, irham nyayangino sira al yatima ing anak yatim. Wamsab lang ngusap sira rok sahu ing sirahe anak yatim wa atimhu lan aweho mangan huwe ing anak yatim minto amika saking panganan sira yalin mongko bakal lembut apa kalbuka ati sira watu drik lan mongko bakal kasembatan apa watu drik lan mongko bakal kasembatan apa hajatuka hajat sira di waktu drik.
Jadi ini ya. Hadis yang ke-15 ini, apakah kamu suka kalau hatimu itu menjadi lembut dan hajatmu akan disembadani atau disampaikan tersampai, hajat kebutuhan kita akan tersampai. Nah, caranya bagaimana? Kalau ingin hati kita menjadi lembut, kalau ingin hajat kita itu tersampaikan, maka kita harus menyayangi anak yatim. Wamsah rosahu, kita usap kepalanya. Ya cuma diusap tok ngunang, diusap-usap tok ayo yo gak begitu ya. Wal irhamil yatim wamsah rosa, ya maksudnya kita menyayangi anak yatim. Kita berikan makanan dari makanan kita kasih uang, kebutuhan kita kasih ya. Kalau ada anak yatim di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, atau orang yang jauh, atau keluarga kita yatim ya kita kasih. Ukurannya anak yatim kan sampai dia bekerja, sampai dia bisa bekerja ya. Sebelum dia punya pekerjaan yang tetap ya, standar dia belum punya pekerjaan ya masih kita inilah kalau dia yatim ya. Atau umur biasanya umur 19 ke atas tuh dia sudah harus bisa bekerja sendiri ya, atau sudah bisa bekerja sendiri ya kita ini ya. Nah sebelum itu masih kecil ya, disebut anak ya, anak yatim itu ya kita kasih lah. Kita nafkahkan sebagian harta kita, sebagian penghasilan kita untuk anak yatim ya. Itakillah takwa sira kabeh haitsuma kunta ana ndi kunta ana sapa sira. Wa atsbi sayyi'ata ya. Wa atsbi lan ngenut bureni as-sayyi'ata sing bureni sira as-sayyi'ata ing as-sayyi'ata ing kejelekan al-hasanata ing kebagusan tamkhuha mongko bakal ngapus apa hasanah ha ing sayyi'ah. Wa khaliqin nas lan agawi akhlak kang bagus maring menungso bikulkin wa khaliqin nas lan agawi akhlak anasa ing menungso bikhulukin kasanin kelawan akhlak kang bagus. Jadi ini sudah sering bahkan tiap Jumat mungkin kita diingatkan itakillah kaisuma kita, takwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada, kita jalankan apa yang menjadi perintahnya, kita jauhi apa yang menjadi larangannya ya, dengan rasa hubbu ilallah ya. Jadi kalau saya mengartikan takwa itu ya, saya ikut almarhum guru saya, tidak harus diartikan takut. Orang yang kalau takut kepada Allah ya. Takwa itu kalau dulu saya diajari guru saya itu kita suruh mendekat kepada Allah, cinta kepada Allah ya, berusaha cinta kepada Allah. Tidak takut malah lari ya, tapi ya ada, kalau saya pernah baca itu ada seorang aulia namanya Robiah Al-Adawiyah, seorang aulia perempuan itu mengklasifikasi ketakwaan seseorang itu menjadi 3 tingkatan. Ada tingkatan khauf, ada tingkatan roja, ada tingkatan al-mahbub. Yang tingkatan khauf itu tingkatan yang takut. Memang dia takut kepada ancaman Allah ya, bukan takut pada Allah sebenarnya, takut kepada neraka Allah, takut kepada dosa, takut meneh dilebok neraka iki wedi. Ya, maka dia berbuat baik, maka dia mentaati segala aturan, mentaati segala apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Itu itakillah haitsuma kunta. Wa'ad bisayyi'ata. Dan itu di mana-mana harus kita lakukan, di tempat apapun kita lakukan. Jadi apa yang menjadi perintah Allah dimanapun ya kita lakukan ya. Cenok negara ndiae misalnya sampai di negara yang di situ
Wah, ada orang muslim ya tetap kita harus takwa kepada Allah. Kita kerjakan semampu kita ya. Dan ikutilah ya ketika kita satu saat berbuat jelek. Oh ya, warane manungsa ya. Orang manusia itu kan makhalul khata wan nisyan. Tempat salah dan lupa. Ya. Makhalul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa. Ya kadang ada orang yang apa? Wong lali ya melakukan kejelekan. Nah, setelah kita ingat, oh kita tadi sudah melakukan kejelekan, maka kita lakukanlah kebagusan. Nah, sehingga kebagusan itu nanti bisa menghapus kejelekan itu. Dan kita disuruh untuk berakhlak baik ya, berbuatlah berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang bagus ya, dengan akhlak yang bagus. Selanjutnya hadis yang ke-17, itaqilah takwa sira kabeh Allah ing Allah. Wala takhriqon lan aja ngobong sira minal ma'ruf saking kebagusan sayan ing suwiji kayaan kelawan suwiji-wiji. Walau antu brigolan wal namun yento kosong den kosaken min dalwika saking wadah sira. Ina ilmustaki ing dalem wadah kang bocor wa antal ko akhoka wa antal kolan ojo metuhi sira akhoka ing dulur sira wajhu kalan wajah sira ilahi ing atase akhok mumbasitun iku mumbasitun mencereng apa muram itu basa Jawane apa mumbasitun iku muram. Wa iya kan lan ngedono sira wa isbalil izari lan isbalil izar mengendokno apa ini ikat pinggang. Kalau orang Arab itu isbal itu apa ini ya nanti saya terangkan. Fa inna isbalil izar lan setu wa inna isbalal izari mengkostune utawi hiya isbalal izar nglembrehno jubah atau ngendokno ikat pinggang ini minal makhilati iku saking setengah saking makhilah itu adima al khalaq wa takbir sombong wala yuhibbu lan ora seneng ha ing isbalul izar sapa Allah jadi takwa kepada kita disuruh untuk takwa kepada Allah dan kita tidak boleh ya membakar kebaikan kita itu dengan sesuatu yang misalnya itu tadi ya jadi karena ketemu orang terus kemudian kita wajah muram itu bisa membakar kebaikan ya. Kalau ketemu orang ya kita inilah senyum ya. Terus kita harus menghindari isbal. Kalau orang menerjemahkan isbal itu jubah yang kalau orang kita ya sarung sing diduk noni sore Ka'bain ngelembreh gitu ya. Karena itu menunjukkan kesombongan dan Allah tidak suka itu. Jadi ini begini ya isbal. Ini cuma menjadi perdebatan ya di kalangan kita orang Nahdiyin itu menjadi perdebatan. Ada misalnya orang-orang Salafi itu wah kita harus isbal, tidak boleh isbal ya kita tidak boleh isbal, tidak boleh itu di bawah mata kaki sampai dicincing gitu ya. Kalau saya ya, kalau kita selama kita tidak niatkan untuk sombong. Isbal pun kalau kita niat tidak isbal atau niatkan sombong ya tidak boleh. Misalnya tetep ya nggak sinkron tapi terus nggak sarung
apa sarung sing apik iku BHS. Kowe metinggreng nang masjid wah dikuwetokno merke ben ketok wae iki ya gak oleh. Allah gak seneng walaupun kita. Lah tapi kalau kita tidak ya walaupun kita ya sarung kita di bawah mata kaki tapi tidak ada sama sekali niatan sombong, niatan itu ya boleh, ya enggak masalah menurut saya begitu. Ini kan selain menjadi perdebatan ya. Itu yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.